Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kakak harap kabar adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini guru-guru sekolah minggu mengajak adik-adik di rumah untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita undang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian penyembahan Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu pada sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga pada akhirnya. Puji-pujian yang akan kami nyanyikan, juga firman-Mu yang akan kami dengarkan nanti ya Tuhan, kiranya itu boleh menjadi sukacita, berkat bagi kami semua. Bapa di surga, berkati adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati kehidupan mereka dan biarlah kasih dan penyertaan-Mu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada. Bagi guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan berkati segala persiapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Ya.
Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, kita nyanyikan beberapa kor. Kor yang pertama kita nyanyikan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kakak undang, adik-adik yang di rumah silakan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan menggunakan gerakan. Menari, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, ha 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 ha. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha ha ha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ya, masih tetap berdiri. Lagu berikutnya, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku renang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana Yesus ada? Di suka kau ada. Di mana lagi? Di duka pun kau ada. Karena sekali lagi kita nyanyikan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku renang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena engkau Yesusku. Ya, masih tetap berdiri. Lagu yang terakhir, yaitu Yesus dalam rumahku.
Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang duduknya harus tenang ya, karena kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Riatun. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Kakak Tatum akan berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami nyanyikan Tuhan, itu semua boleh dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami, agar firman yang disampaikan kepada Kakak Riatun, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bagi Kakak Riatun yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Tuhan berkati juga segala persiapannya. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi adik-adik sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Kak Riatun. Ya, sekarang pagi ini Kak Riatun akan bercerita dengan judul cerita Yesus mengenyangkan orang banyak. Ya, Yesus mengenyangkan orang banyak. Kita buka Alkitab kita, yaitu Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Adik-adik bisa baca nanti ya. Nah sekarang sebelum Kak Riatun bercerita, Kak Riatun mau bertanya. Siapa yang pernah ikut orang tuanya pergi ke pesta? Ya, di pesta, mau itu pesta nikah atau pesta apapun, pasti di sana banyak makanan. Dan jenisnya itu bermacam-macam. Pasti ada yang disenangin adik-adik, ada yang juga tidak disenangin oleh adik-adik. Apalagi kok ada es krimnya, pasti adik-adik senang semua. Nah, ketika di pesta, adik-adik pasti makan dengan kenyang. Nah, ketika kita sudah merasa kenyang, apa yang terjadi dalam diri kita? Ada yang semangat lagi, ada yang ngantuk, tapi ada juga yang saking kenyangnya sampai nggak tahan, akhirnya tertidur. Nah, Tuhan Yesus pernah juga memberi makan orang banyak, tetapi dengan tidak makanan yang banyak, hanya makanan yang terbatas, yaitu makanan yang sedikit sekali, mungkin hanya 2 macam. Ya, adik-adik, kita mulai ceritanya yaitu ketika Tuhan Yesus sedang menyendiri di bukit. Nah, waktu Tuhan Yesus menyendiri di bukit itu, ternyata banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus baru sadar ketika banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Tuhan Yesus dengan belas kasihan. Maka Tuhan Yesus menceritakan tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit yang dibawa oleh orang-orang itu. Jadi pada saat itu banyak sekali mujizat yang dilakukan yang Tuhan Yesus terutama yaitu menyembuhkan orang sakit. Saking enaknya, terlalu enaknya bercerita tidak terasa, hari sudah semakin sore. Hari sudah semakin sore, hari sudah semakin gelap. Murid-murid Tuhan Yesus mendatangi Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, suruh orang-orang itu pergi supaya mereka membeli makanan di dekat desa terdekat ini. Lalu adik-adik, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, mereka tidak perlu pergi, tetapi kamu harus memberi mereka makan. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada salah satu muridnya, yaitu Filipus, di mana kita bisa membeli makanan untuk orang sebanyak ini? Nah, waktu itu makanan yang dimakan orang-orang zaman dulu bukanlah nasi seperti kita, tapi mereka kebanyakan adalah makan roti. Kemudian Filipus menjawab, Tuhan, roti 200 dinar pun tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Karena sekalipun mereka mendapatkan hanya sedikit saja, tapi tetap tidak cukup Tuhan. Nah adik-adik,
Kemudian datanglah satu orang murid Tuhan Yesus, yaitu bernama Andreas. Dan Andreas berkata, Tuhan, di sini ada seorang anak kecil yang membawa bekal, tapi hanya sedikit, yaitu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan Tuhan, tapi mana mungkin Tuhan untuk orang sebanyak ini, pasti tidak cukup. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan Andreas untuk meminta bekal itu kepada anak itu, dan anak itu memberikan kepada Tuhan bekalnya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk meminta orang-orang itu duduk berkelompok-berkelompok di atas rumput. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucapkan berkat, lalu keajaiban terjadi. Ketika Tuhan Yesus memecah roti itu, lalu Tuhan Yesus memberikan roti itu kepada murid-muridnya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata 5 roti dan 2 ikan itu dapat mengenyangkan banyak orang. Ya, 5.000 orang laki-laki yang makan. Bukan hanya 5.000 orang laki-laki saja, tapi masih ada ribuan wanita dan anak-anak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Dan kemudian murid-murid Tuhan Yesus mengumpulkan sisa makanan itu. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus mengumpulkan sisa makanan itu, apa yang terjadi? Ternyata sisa makanan itu tersisa 12 bakul. Nah, coba adik-adik bayangkan. 5 roti dan 2 ikan menjadi sisa 12 bakul. Keajaiban dan mukjizat Tuhan terjadi, dan semua orang yang hadir saat itu melihat semua yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, ketika orang-orang itu melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, mereka berkata bahwa dialah Tuhan Yesus, seorang nabi yang akan datang ke dunia. Nah, adik-adik, dari cerita Yesus mengenyangkan orang banyak dengan 5 roti dan 2 ikan, ada 3 pelajaran penting yang kita dapat pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus selalu memperhatikan kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup adik-adik, kebutuhan hidup Karyatun, kebutuhan hidup kita semua diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu apa? Kebutuhan rohani adalah firman Tuhan yang kita bisa baca melalui Alkitab. Di sini banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari Alkitab ini. Yang berikutnya adalah kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan jasmani yaitu makanan yang setiap hari kita makan. Jadi adik-adik, ketika adik-adik makan, ketika orang tua adik-adik menyiapkan makanan, jangan pernah tidak dimakan. Apapun yang disiapkan oleh orang tuanya, itu harus kita makan. Yang kedua, pelajaran yang kedua apa? Tuhan Yesus memakai anak kecil menjadi berkat besar bagi orang banyak. Jadi bekalnya anak kecil yang 5 roti dan 2 ikan itu tidak dia nikmati sendiri. Tapi dia bagikan untuk semua orang, melalui Tuhan Yesus mujizat terjadi. Jadi sekalipun adik-adik masih kecil, jangan pernah takut. Saya tidak bisa menjadi berkat Kak, karena saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa menyanyi, saya nggak bisa bercerita. Jangan khawatir. Melalui hidup adik-adik, melalui tingkah laku adik-adik, pasti menjadi berkat orang yang melihat di sekeliling adik-adik, di antara teman-teman adik-adik. Yang ketiga adalah jadilah anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan lihatlah berkat Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Bersyukurlah adik-adik, adik-adik bisa sekolah, adik-adik bisa menikmati rumah yang indah walaupun hanya sederhana, adik-adik bisa memiliki orang tua, adik-adik bisa memiliki pakaian yang cukup. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah, melalui berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik, adik-adik juga bisa bercerita kepada teman, kepada orang lain, bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita sudah memberkati
adik-adik. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kakak, jangan lupa 3 hal yang bisa kita pelajarin, yaitu Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan rohani kita. Tuhan Yesus memakai setiap anak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, jadilah anak-anak yang selalu percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Ya, ayat masnya hari ini yaitu Yohanes 6 ayat 11b. Yohanes 6 ayat 11b yang mengatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Yohanes 6 ayat 11b, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ya, dihafalkan ayat masnya bagi anak-anak atau bagi adik-adik yang sekolahnya suka minta nilai. Nah, ini dihafalkan, besok Kak Riatun nilai. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini cerita kakak, pesan kakak, jangan lupa selalu berdoa, rajin baca Alkitab, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa dengan mengenyangkan banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan dalam kehidupan saya, atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami saat ini boleh sehat, boleh kuat oleh anugerah Tuhan. Berkati Tuhan setiap adik-adik sekolah minggu kami yang mengikuti ibadah online. Tuhan tolong mereka dalam pendidikan mereka. Tuhan tolong mereka dengan kesehatan. Tuhan berkati juga orang tua mereka. Berkati pekerjaan, berkati usaha mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.